Ada sebuah pertanyaan tentang siapa sih orang-orang yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dalam kitab Nasaihul Ibad, kalau tidak salah dalam makalah yang ke-10, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatu nafarin yudilluhumullahu tahta dilli arsyihi yauma la dilla illa dilluh." Ada 3 kelompok atau golongan yang dimana Allah memberikan naungan kepada mereka di bawah naungan arasy-Nya, di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga golongan itu, yang pertama beliau mengatakan al-mutawaddi fil makarih. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang tetap berwudu walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, fil makarih, yakni dalam keadaan dingin, masyaqqah atau yang lainnya, dia tetap berwudu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Sungguh beruntung golongan ini. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wal masyi ilal masajid fid dulam. Orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, yakni untuk sholat berjamaah walaupun masyaqqah, gelap, sholat subuh atau sholat-sholat yang lain, rela melangkahkan kakinya untuk menuju masjid. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, ini termasuk golongan yang jarang kita jumpai, wa mut'imul ja'i, orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi golongan yang ketiga di antara golongan orang yang diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang fakir atau orang miskin, yakni bersedekah. Nah, golongan ini bisa saya katakan adalah golongan yang sulit kita jumpai, di mana terkadang sebagian orang semakin kaya, semakin punya banyak harta, justru malah semakin enggan untuk memberi makan kepada sesama, terutama kepada yang fakir atau yang miskin. Padahal jelas dalam sebuah keterangan, seandainya orang yang mati di dalam kubur itu diberi kesempatan 2 kali untuk bangun, untuk hidup lagi, maka tentunya yang akan ia lakukan pertama di dalam Al-Quran, la as-saddaqanna, kami akan bersedekah. Ini termasuk bentuk dari keutamaan bersedekah atau memberi makan kepada orang fakir miskin.